Bab 2314. Peraturan garis keturunan kami. Segera setelah lelaki tua itu mengulurkan tangannya, beberapa tali roh mengikat mereka berdua. Dia berjalan di halaman dengan tenang dan terbang keluar dari partai Jihuo dengan tenang. Formasi besar sekte diabaikan begitu saja. Dari kemunculan lelaki tua itu hingga kepergiannya, tidak ada yang merasa tidak normal. Nak, kamu mungkin membenciku sekarang. Ketika kamu mempelajari kekuatan pola dewa, kamu pasti akan sangat berterima kasih padaku. Suara samar, disertai dengan cegukan anggur, menghilang ke dalam malam. Ketika Erikin terbangun lagi, dia mendapati dirinya terbaring di tumpukan kayu bakar, mencium bau tanah dan tumbuh-tumbuhan di sekitarnya. Ada rasa sakit di kepalanya dan dia berjuang untuk duduk. Tempat dia saat ini adalah gubuk jerami bobrok, seperti rumah pertanian yang penuh dengan kayu bakar. Cahaya langit masuk melalui celah di sekitarnya dan jelas bahwa itu sudah terang, tetapi dia tidak tahu bahwa dia telah pingsan selama beberapa hari. Di meja rendah di satu sisi rumah, beberapa lilin juga dinyalakan, yang juga memberi sedikit cahaya. Di balik lilin, ada patung yang berdiri tegak. Sepertinya lilin ini adalah Iblis Fu, Iblis Fu. Erikin berteriak, tetapi suaranya seperti batu yang tenggelam ke laut, dan kerohanian terhalang. Dengan sentuhan di pinggangnya tanpa sadar, wajah Erikin berubah lagi, dan bahkan tas penyimpanan diambil. Kerohanian disegel dan tas penyimpanan hilang. Bahkan kultivasi sepertinya sudah banyak yang disegel. Pada saat ini, Erikin memikirkan kata-kata lelaki tua itu, dan sudut mulutnya berkedut. Terima murid, terima adikmu. Pernahkah kamu melihat seseorang yang menerima murid seperti ini? Erik, kamu harus mati. Selain itu, terdengar teriakan tiba-tiba, kemudian sesosok tubuh tiba-tiba terduduk, seolah-olah terbangun dari mimpi buruk dan terengah-engah. Di mana ini? Nicholas Peng terbangun dengan wajah kosong. Dia pikir dia sudah mati atau setidaknya di penjara, tetapi ketika dia bangun di lingkungan yang aneh ini, Nicholas Peng sedikit tidak nyaman. Dengan mata saling berhadapan, keduanya melihat kerumitan di wajah masing-masing. Kenapa kamu juga di sini? Tanya Nicholas Peng. Kenapa kamu di sini? Kenapa aku juga di sini? Ilmu sihir tidak digunakan olehmu. Nicholas Peng langsung bereaksi. Kami berdua ditangkap, kata Erikin. Lalu kenapa kamu terlihat sangat rapi? Nicholas Peng sedikit kesal lagi. Keduanya ditangkap. Bahu mereka ditusuk dan pakaian mereka berlumuran darah. Dengan kekuatan fisik yang kuat, meskipun lukanya sudah lama sembuh, mereka masih merasa sedikit tidak nyaman. Di sisi lain, Erikin bersih, tampak seperti orang yang baik-baik saja. Jangan bicara, ada orang datang ke sini. Erikin melihat Nicholas Peng masih membuka mulutnya dan tiba-tiba berbicara dengan suara rendah. Adik seperguruan, kamu sudah bangun. Setelah beberapa napas, pintu rumah jerami terbuka. Seorang pria dan seorang wanita masuk. Mereka berdua tampaknya tidak terlalu tua. Laki-laki itu sedikit lebih tua, mendekati paruh baya, sedangkan perempuan itu tampak seperti berusia 30-an, dengan penampilan dan temperamen yang relatif biasa. Basis kultivasi keduanya juga merupakan fase penilaian. Pada saat ini, tangan wanita itu masih memegang piring dan di dalamnya ada semangkuk bubur putih hangat. Adik seperguruan, setelah bangun tidur, minum beberapa bubur akan membuatmu merasa lebih baik. Wanita itu tertawa. Teman seiman, kita semua memiliki kekuatan yang kurang lebih sama, jadi tidak usah seperti ini. Erikin kehabisan kata-kata. Suasananya agak aneh. Mendengar panggilan orang ini, seharusnya satu tim dengan lelaki tua yang aneh itu. Tapi dalam hal ini,
Siapa yang berani meminum barang orang lain dengan santai dan semua orang sudah lama menjadi ini dia, tidak perlu makan atau minum. Pendekatan wanita ini agak tidak bisa dipahami oleh Eric Kin. Hehe, adik seperguruan, sudah kukatakan jangan lakukan ini, kamu malah mau mempersiapkan. Pria di samping juga tersenyum. Kakak seperguruan, aku melihat manusia yang menjenguk sesama mereka yang terluka selalu membawa sesuatu, jadi aku menirunya juga. Wanita itu kehabisan kata-kata. Itu adalah makhluk fana, jika kamu ingin membuat hubungan yang baik, kamu juga harus membawa beberapa rumput ajaib. Kata pria itu. Yang kakak seperguruan katakan masuk akal. Rumput ajaib lebih bagus, pikir wanita itu. Di samping, Nicholas Peng sudah bingung, sementara Eric Kin menggerakkan sudut mulutnya, merasa bahwa pria dan wanita agak aneh. Apakah inti masalahnya adalah apa yang dibawanya? Masalahnya adalah aku tidak mengenal kalian. Kamu tiba-tiba membawa sesuatu dan tidak bisa dimakan sendiri. Selain itu, luka ini sepertinya disebabkan oleh guru kalian. Untuk apa kalian menjenguk? Namun, dilihat dari sikap kedua orang ini dan sapaannya, tampaknya tidak jahat dan benar-benar menganggap diri mereka sebagai adik seperguruan. Teman-teman seiman, langsung saja ke intinya. Apa maksud orang tua itu dengan menangkapku dan apa yang dia ingin aku lakukan dengan membawaku ke sini? Eric Kin menarik napas dalam-dalam dan menyela percakapan aneh itu. Oh, maksudmu Master Guru? Mendengar ini, lelaki itu tersenyum lembut dan berkata, sebenarnya, adik seperguruan tidak perlu terlalu bersedih. Menemukan murid yang cocok dari luar dan menangkapnya untuk menerima warisan adalah aturan garis keturunan kami dan bukan ditujukan untukmu. Itu juga aturan untuk menyegel basis kultivasiku kerohanianku dan mencuri tas penyimpananku. Eric Kin mengerutkan kening. Tas penyimpanan adik seperguruan masih ada dan sekarang ada di luar. Kamu bisa mengambilnya saat kemampuanmu cukup kuat untuk keluar rumah. Bersambung. Bab 2315. Kamu adalah pelayan adik seperguruan. Adapun kultivasi kerohanian, selama adik seperguruan mempelajari teknik pola ilahi, itu akan dipulihkan. Wanita itu juga tersenyum dan menjawab. Artinya, jika aku ingin mendapatkan semuanya kembali seperti sebelumnya, aku harus mempelajari pola dewa. Tanya Eric Kin. Benar. Keduanya mengangguk. Wajah Eric Kin menjadi masam. Artinya lelaki tua itu bersusah payah menangkapku ke sini hanya untuk memaksaku mempelajari pola dewa. Teman seiman, aku benar-benar tidak mengerti. Eric Kin tidak bisa menahan diri. Pola dewa adalah puncak dari pembentukan formasi. Hal semacam ini, harus ada banyak guru formasi di dunia yang mau belajar, belum lagi yang lain, bahkan jika aku, selama ada kesempatan yang tepat, aku bersedia untuk belajar dari guru. Untuk mempelajari teknik pola dewa, apakah perlu diam-diam menangkapku dan memaksaku untuk berlatih sebelum mengembalikan barang-barangku? Tidak tahu dia koma selama beberapa hari. Meskipun masalah partai Jihuo telah ditangani, tapi dia menghilang tanpa menyapa. Siapa yang tahu jika akan ada masalah atau tidak? Tetapi untuk mengatakan bahwa ini hanyalah sebuah alasan, mengingat kekuatan lelaki tua itu, yang memiliki cukup banyak pilihan untuk memaksa dirinya melakukannya, dia tidak membutuhkan alasan sama sekali. Jika benar-benar untuk berlatih pola dewa, selama pria tua itu menunjukkan kekuatan yang mengejutkan sebelumnya, kultivator yang ingin belajar tidak tahu ada berapa banyak. Metode yang pria tua itu gunakan untuk menangkap orang secara langsung sangat sulit dipahami oleh Eric Kin. Ini tidak mudah untuk dijelaskan sekarang. Pria itu menyentuh dagunya dengan sulit dan berkata dengan senyum masam, adik seperguruan, ada alasan untuk ini, tetapi aku tidak bisa menjelaskannya kepadamu. Kamu akan mengerti alasannya nanti. Sebenarnya,
Kakak seperguruan sama bingungnya dengan kamu saat itu, tetapi kemudian kami semua mengerti. Kalian juga ditangkap? Eric Kin bertanya dengan heran. Ya, kami panik pada saat itu, tetapi baru kemudian menemukan bahwa ini sebenarnya adalah keberuntungan yang langka. Wanita itu mengangguk. Semoga berhasil. Alis Eric Kin bergerak. Singkatnya, ini adalah akhir dari masalah. Aku menyarankan adik seperguruan untuk menantikan semuanya. Selama kamu memiliki pemahaman yang lebih baik tentang pola dewa, jawaban untuk banyak hal akan muncul. Baiklah. Eric Kin menarik napas dalam-dalam dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Bahkan jika tidak setuju, tidak ada solusi lain saat ini. Kalau begitu, bisakah kamu memberitahuku bagaimana cara belajar pola dewa sekarang? Sekarang tampaknya itu adalah pilihan terbaik untuk mengikuti permintaan pihak lain saat ini. Ini sederhana. Apakah kamu melihat patung di sana? Selama kamu berkomunikasi dengan patung itu dengan jari-jarimu, kamu bisa mendapatkan cara untuk menggambarkan pola dewa. Adapun cara keluar dari sini, kamu hanya perlu menggambarkan dengan sempurna pola dewa pada pilar di rumah jerami ini. Pria itu berkata sambil tersenyum. Tetapi sebelum ini, aku menasihati adik seperguruan untuk tidak pergi dengan terburu-buru karena tidak aman untuk mengatakan yang sebenarnya di luar. Kamu akan tahu ini di malam hari. Setelah menjelaskannya kepada Eric Kin, keduanya memutuskan untuk pergi. Tunggu, teman seiman. Melihat keduanya akan pergi, Nicholas Peng akhirnya tidak bisa menahan diri lagi. Eric ini disukai oleh guru kalian dan mengolah pola dewa di sini, lalu untuk apa menangkapku? Dia telah mendengarkan ini untuk waktu yang lama dan dua orang itu tampaknya tidak bermaksud untuk meladeninya. Aku ingin tahu, apakah master guru kalian menangkap orang yang salah? Aku tidak akrab dengan Eric Kin. Atau apakah kalian takut aku akan membocorkan masalah ini? Aku bersumpah dengan pembusukan diri, tidak akan membocorkan masalah ini. Tolong kalian lepaskan aku. Teman seiman tidak bersama dan Nicholas Peng juga berniat memutuskan hubungannya dengan Eric Kin dan mencoba melarikan diri. Oh, ada kamu juga. Melihat Nicholas Peng, pria itu menepuk dahinya seolah baru ingat ada seseorang di sebelahnya. Ya. Aku adalah seorang murid dari Sekte Agung dan hilangnya aku secara tiba-tiba pasti akan menyadarkan kepala sekte. Aku juga tidak memiliki bakat untuk mempelajari pola dewa, jadi tinggal di sini tidak berguna. Harapan muncul di matanya dan dia berkata dengan senyum di wajahnya. Kamu sudah salah. Master Guru tidak menangkapmu karena takut kamu membocorkan sesuatu. Pria itu menggelengkan kepalanya dan berkata, kalau begitu aku tidak mengerti, mengapa dia menangkapku. Nicholas Peng terkejut. Menjadi pelayan, kata wanita itu. Tujuan utama kalian adalah tetap di sini dan mengabdi pada adik seperguruan ini. Kamu pasti mengerti arti dari pelayan kan? Kapan adik seperguruanku keluar, kamu juga akan keluar. Bersenang dan menderita bersama. Jadi yang lain tidak perlu kamu pikirkan lagi, kata wanita itu. Setelah keduanya berbicara dan pergi, Nicholas Peng hampir menyemburkan darah. Pelayan. Dia seorang tetua sekte sihir Wuying, kekuatan besar satu penurunan menjadi pelayan Eric Kin. Sebenarnya apa yang kalian pikirkan? Biarkan aku keluar. Nicholas Peng meraung dan setelah keduanya pergi, dia tiba-tiba bangkit dan bergegas menuju gerbang. Namun, di sekitar rumah jerami, sebuah kecemerlangan tiba-tiba terdengar, dan Nicholas Peng jatuh di atasnya. Ada suara teredam dan seluruh tubuhnya terbang. Setelah itu, tidak peduli bagaimana Nicholas Peng membombardir tirai tipis, dia tidak bisa keluar dari ruangan selama setengah menit. Eric Kin mengabaikan Nicholas Peng dan langsung menuju patung di dalam ruangan.